Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 30 Januari 2023 dengan headline berita pagi ini. 4 Menteri kunjungi Labuan Bajo pastikan kesiapan untuk KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND merilis realisasi PAD tahun 2022 dari 10 jenis pajak yang ada melampaui target dan ada yang tidak mencapai target. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara pagi ini. Empat Menteri kunjungi Labuan Bajo pastikan kesiapan untuk KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Selengkapnya akan disampaikan Asti Dohu. Dalam rangka memastikan persiapan lokasi kegiatan KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan bulan Mei tahun 2023, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama melakukan kunjungan selama 2 hari ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keempat menteri tiba di Labuan Bajo pada hari Kamis 26 Januari 2023. Agenda hari pertama tiba di bandara, para menteri langsung meninjau area terminal dan VVIP Bandara Komodo, kemudian melakukan peninjauan venue KTT ASEAN ke-42 di Hotel Merora. Selanjutnya menuju Waterfront Marina. Kemudian agenda hari kedua Jumat 27 Januari 2023, rombongan menteri meninjau area kompleks Tanah Mori sebagai lokasi retreat KTT ASEAN, kemudian menuju Puncak Waringin untuk meninjau venue spouse program KTT ASEAN ke-42. Ditemui RRI usai mengunjungi Puncak Waringin Jumat 27 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa semakin optimis dengan persiapan di beberapa lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Silakan Ibu, seperti apa perkembangan yang ada Ibu? Jadi kesiapannya sudah terus semakin baik kan. Jadi waktu saya pertama saya hanya datang sendiri, sekarang kita sudah lebih komprehensif karena Pak Menteri PUPR, ada Pak Menteri BUMN, ada Pak Mensesnek, terus juga ada para ahli ya yang ikut mendampingi. Jadi insya Allah kita pada saatnya nanti bulan Mei insya Allah semuanya sudah akan sukses, dan tentunya Labuan Bajo kan sesuatu alamnya kan indah sekali, itu yang ingin kita perkenalkan, yang ingin diperkenalkan oleh Bapak Presiden kepada para tamu. Baik, dari beberapa tempat Ibu, apakah Merora termasuk kegiatan ini nanti? Kita akan coba, itu kita akan lihat semuanya, kesiapannya, makanya kita kali ini kunjungan kita akan sudah sangat komprehensif. Ya, makanya sekali lagi yang hadir sekarang itu sudah menteri-menteri yang bertanggung jawab sudah secara komprehensif, karena kalau saya tanggung jawab saya adalah substansi, Pak Bas tentunya yang terkait dengan public works, pekerjaan umum, Pak Erik karena banyak sekali BUMN yang terlibat dan lain-lain. Jadi ini adalah kunjungan yang lebih komprehensif dan dari progresnya baik. Insya Allah pada saatnya semuanya sudah akan siap. Kita udah sangat optimis. Ya, makasih ya. Retno menerangkan bahwa persiapan dalam progres sehingga para menteri yang turut hadir adalah yang bertanggung jawab dalam persiapan kegiatan KTT ASEAN ke-24. RRI Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND merilis realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2022 dari 10 jenis pajak, ada yang melampaui target dan ada yang tidak mencapai target. Suimam melaporkan untuk Anda. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND, Ahmad Esa, kepada RRI di ruang kerjanya Jumat 27 Januari 2023 mengatakan 10 jenis pajak daerah itu antara lain pajak hotel, pajak restoran dan sejenisnya, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, dan pajak parkir.
Dijelaskan dari beberapa jenis pajak daerah ini yang melampaui target itu yakni pajak reklame mencapai 128,3%, pajak penerangan jalan 110,9%, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB 165,19%. Dari 10 jenis pajak yang sudah kita optimalkan pemungutan, realisasi yang lebih menonjol itu ada beberapa pos yang memang sudah mencapai target, bahkan melampaui target. Itu pada pajak reklame yang targetnya 250 juta, capaian kita sudah 320 juta 65.361 rupiah atau 128,03%. Disusul pajak penerangan jalan targetnya 6 miliar 300 juta, capaiannya 6 miliar 948 juta 536.574 rupiah atau 110,29%. Berikutnya BPHTB, target kita sebesar 2 miliar, realisasinya 3 miliar 303 juta 733.950 rupiah atau 165,19%. Ia melanjutkan, untuk pajak yang tidak mencapai target ada 5 jenis pajak, yaitu pajak restoran dan sejenisnya, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan PBB, dan pajak parkir. Pajak restoran target 3 miliar 109 juta 282.500 terrealisasi 1 miliar 604 juta 574.487 rupiah atau 51,61%. Kemudian pajak mineral bukan logam target 11 miliar 400 juta hanya terrealisasi 2 miliar 441 juta 3.964 rupiah atau 21,41%. Kemudian pajak air tanah dari 30 juta terrealisasi 16 juta 962.000 atau 56,54%. Kemudian PBB dari 8 miliar 819 juta 254.400 terrealisir 2 miliar 994 juta 289.030 rupiah atau 33,95%. Pajak parkir mencapai 85,79%. Dari 50 juta pajak parkir itu dia capainya 42 juta 893.776. Ditambahkan, untuk PAD Kabupaten Ende per 31 Desember 2022, target keseluruhan sebesar 80 miliar 672 juta 842.400 rupiah, realisasinya 71 miliar 274 juta 237.180 rupiah atau 88,35%. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pendengar, Pemkab Manggarai Barat jalin kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk membenahi standar operasional prosedur SOP bagi agen perjalanan wisata yang ada di Labuan Bajo. Epi Wahab selengkapnya melaporkan. Sebagai salah satu kota destinasi pariwisata premium di Indonesia, Labuan Bajo semakin gencar dikunjungi bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Sehingga tak heran jika banyak yang mengembangkan bisnis agen perjalanan wisata di Labuan Bajo. Upaya demi upaya terus dilakukan untuk bisa membuat para wisatawan nyaman dan merasa aman saat hendak melakukan perjalanan wisata ke Labuan Bajo. Salah satunya dengan membenahi standar operasional prosedur atau SOP bagi agen perjalanan wisata yang ada di Labuan Bajo. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat bersama instansi terkait menjalin kolaborasi dan koordinasi untuk membenahi SOP tersebut. Ya betul, kemarin kami rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelayanan publik lah, lebih khusus ke sektor pariwisata. Kita undang semua stakeholder, asosiasi-asosiasi ya, untuk kita benahi, salah satunya bicara soal SOP itu. Lanjut, Pius mengatakan beberapa kejadian yang melibatkan agen perjalanan wisata, baik itu kasus penipuan, kecelakaan yang terjadi di Labuan Bajo tentunya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dan banyak dari para agen perjalanan wisata ini yang legalitasnya belum jelas atau belum ada proses izin, dan beberapa agen perjalanan wisata juga banyak yang mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Nah, jadi ada beberapa kali kejadian baik itu penipuan, kecelakaan ya. Kami melihat dari sisi yang pertama legalitas perusahaan dulu ya, legalitas travel agent ya. Nah itu yang kami tekankan untuk semua travel agent untuk mengurus proses izin ya, supaya punya legalitas. Yang kedua, terus mengikuti SOP sebagaimana peruntukan dari perusahaan itu. Kalau bergerak di bidang travel agent, dia harus memahami ya kan, mulai dari apa yang harus dilakukan ketika dia menjual paket wisata ke Labuan Bajo ya, misalnya
dia harus menyiapkan ya. Kan dia menjual paket wisata, maka dia harus menyiapkan segala sesuatu kebutuhan wisatawan dengan baik. Termasuk misalnya menyiapkan guide, kemudian guide membriefing tamu, terus misalkan juga tur ke pulau yang harus mempertimbangkan risiko ya. Itu harus dipahami oleh semua pelaku pariwisata. Seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi bersama instansi terkait perihal pembenahan SOP untuk para pemilik agen perjalanan wisata di Labuan Bajo agar bisa mengedepankan hospitality, pelayanan prima kepada wisatawan, agar tidak terjadi kekecewaan, kecelakaan, dan siapa saja boleh melakukan usaha perjalanan wisata di Labuan Bajo, tetapi harus tetap mengikuti aturan yang ada dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas wisatawan yang menggunakan jasa perjalanan wisatanya. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dalam rangka mensukseskan program stunting di wilayah Kabupaten Flores Timur, Polres Slotim melalui anggota Babin Kamtibmas bersinergi dengan tenaga kesehatan di semua level tugas, baik kecamatan dan juga desa. Akan halnya di Kecamatan Solor Timur, Bribka Oscar Ojan yang merupakan anggota Babin Kamtibmas di wilayah Polsek Solor, Kecamatan Solor Timur bersama petugas KB Kecamatan Raimundus Erotan dan juga Bidan Desa Maria Marta Sori dan Agustina Reda Hayon lakukan pendataan terhadap ibu hamil dan juga menyusui serta stunting di Desa Liwo, Kecamatan Solor Timur yang merupakan desa binaan Babin Kamtibmas. Dari pendampingan tersebut, data sementara untuk ibu hamil dan juga menyusui di Desa Liwo sebanyak 13 orang. Kapolres Flores Timur melalui Kapolsek Solor Ibda Yefri S. Aflo mengatakan bahwa kegiatan dalam program stunting adalah bagian dari petugas Polri mendukung sukseskan program stunting. Dan hal ini dilakukan untuk terciptanya kesehatan yang layak bagi masyarakat. Melalui Babin Kamtibmas, Polri akan terus mengawal, memonitor, dan juga turut serta mendampingi di lapangan bersama petugas kesehatan dan juga masyarakat agar bisa berjalan maksimal. Berita terakhir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, Oktavianus Ruwaputra Esos MPA, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan untuk tahun 2023 ini, pemegang Kartu Indonesia Sehat KIS bagi peserta baru kuota yang disiapkan ada sebanyak 21.246 kartu. Dijelaskan, kartu KIS ini sebenarnya terbagi atas dua, yaitu KIS penerima bantuan yuran APBN, yurannya dibiayai oleh pemerintah pusat menggunakan anggaran APBN, sedangkan KIS penerima bantuan yuran APBD, yurannya dibiayai oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran APBD. Ia melanjutkan bagi yang belum memiliki kartu KIS dengan kuota yang disiapkan bisa segera mendaftarkan diri langsung ke kantor dinas sosial dengan membawa surat keterangan dari desa atau kelurahan. Ditambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki kartu KIS agar bisa segera mengurusnya karena kartu ini sangat bermanfaat ketika sakit untuk jaminan pembayaran klaim di BPJS dan juga sebagai salah satu syarat untuk pelayanan publik. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.